Selamat datang kembali di 3GS Tutorial Bahasa Indonesia dengan saya, Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan teks di dalam 3GS. Di dalam 3GS kita memungkinkan untuk membuat sebuah teks menjadi sebuah teks 3 dimensi untuk ditampilkan di layar. Di sini saya punya sebuah scene 3GS sederhana. Di sini saya tidak punya mesh lain, hanya cuma mempunyai sebuah grid. Tapi saya juga sudah memasang 3 buah lighting, ada hemisphere light dan 2 buah point light. Defaultnya, Tree menggunakan font berjenis atau berextension .json. Tapi kalau misalkan Anda punya font lain yang punya extension .tf atau punya font yang TTF, true type font, Anda bisa menggunakan converter online untuk mengubah dari TTF menjadi JSON. Di dalam contoh saya sudah mempunyai sebuah font di sini, yaitu jengiskan.json. Isi JSON-nya seperti ini. Kita akan menggunakan font ini untuk membuat tulisan 3 dimensi. Penggunaan resource dari luar 3GS sebenarnya semua tipenya sama. Kita punya loader, lalu kita load resource yang kita inginkan. Di sini kita punya anggap saja kita punya sebuah variable namanya selected font. Saya akan buat sebuah loader, di mana loader ini berasal dari tree.fontloader. Saya akan load di sini. Saya akan panggil fonts slash, akan gunakan namanya jengiskan.json. Seperti biasa, ada 3 buah event listener. Yang pertama untuk yang berhasil, yang kedua untuk loading, yang ketiga untuk gagal. Saya akan pasang untuk yang berhasil. Saya akan tambahkan event listener. Seperti itu. Sini saya akan bilang selected font adalah ini. Setelah kita load fontnya, kita bisa membuat geometri dan material untuk menghasilkan sebuah mesh. Setelah saya berhasil meload fontnya, tentu saja kita akan tambahkan geometri dan material seperti kita biasa membuat sebuah mesh. Kita buat sebuah geometri. Sini kita bisa menggunakan teks geometri yang dimiliki oleh 3GS. Anda bisa pasang teksnya, Anda juga bisa pasang optionnya. Kita akan buat sebuah teks, tulisan adalah hello world. Karena ini bahasa Indonesia, kita hello dunia mungkin ya. Kita ganti jadi tulisan. Nah, di sini ada beberapa parameter yang penting, tapi kita bisa pasang yang penting size-nya, height-nya 1. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya font-nya apa. Soalnya kita akan gunakan selected font. Seperti itu. Nah, untuk materialnya kita bisa menggunakan material apapun. Dari basic material sampai yang lain-lain. Jadi feel free. Silakan Anda menggunakan material apapun yang Anda pengen gunakan. Di sini saya akan gunakan basic material saja. Yang basic deh, saya menggunakan pong material aja. Pong materials dengan warna merah. Seperti itu. Dan saya akan buat mesh-nya. Seperti biasa kita buat mesh seperti biasa. Lalu kita tambahkan ke dalam scene kita. Seperti itu. Nah, kita punya sebuah tulisan halo dunia yang ada di layar. Perhatikan di sini, kita mulai membuat teks kita ini selalu mulanya dari awalnya. Kalau tidak di set positionnya, awal dari 00, kemudian dia akan ke samping seperti ini. Jadi kalau Anda pengen mentengahkannya, mungkin Anda harus pindahkan posisinya. Misalkan T-mesh. Position, karena dia sebuah mesh seperti biasanya, kita bisa panggil T-mesh position titik set, misalkan minus 10, maka dia ada lebih tengah daripada layar kita. Kalau Anda tidak ingin menggunakan JSON file, Anda pengen menggunakan TTF files, juga bisa sebenarnya, tapi Anda harus menambahkan sebuah library tambahan yang namanya opentype.js. Nah, ini opentype.js ini harus Anda tambahkan untuk Anda bisa loading
font langsung dari TTF. Kita bisa tambahkan dengan npm, tapi kali ini saya akan tambahkan lewat cdn aja. Saya akan tambahkan di dalam indeks HTML saya. Lalu kita tambahkan juga loader, node modules, tree, examples, JS, loaders. Nah, di sini kita bisa tambahkan TTF loaders. Jadi sebenarnya 3JS sudah menyediakan TTF loaders, tapi dia membutuhkan open type. Di sini saya akan buat sebuah loader yang baru. Saya akan buat, ini saya akan pindahkan aja ya. Saya akan pindahkan. Saya akan buat sebuah function create text seperti itu. Pasang di sini. Saya akan panggil create text di sini. Ini adalah fungsi kita menggunakan file JSON. Saya akan membuat sebuah font baru kali ini. Kita panggil loader. Adalah new tree.ttf loader. Lalu type font. Di sini saya sudah punya sebuah file .ttf yaitu Primrose regular, true type font. Anda bisa temukan font-font lain yang free atau yang berbayar di internet. Anda silakan ambil sendiri. Anda bisa ubah dalam bentuk JSON atau bisa menggunakan dalam bentuk true type font. Saya akan panggil load. Jangan lupa path-nya. Ya, lalu hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau di dalam kita loading JSON langsung, kita bisa menggunakan langsung sebagai font. Tapi kalau kita menggunakan TTF loader, kita harus membentuk dia jadi font dulu. Jadi kita akan panggil tree.font di sini lalu baru kita selected font sama dengan font seperti itu. Dan setelah kita buat selected fontnya, kita akan buat teks seperti itu. Maka kita akan punya sebuah teks dengan Primrose seperti ini. Nah, kalau Anda ingin tahu gunanya setiap parameter pada teks geometri, Anda bisa lihat di dalam dokumentasi. Di sini ada sebuah contoh yang bisa Anda mainkan. Bisa ubah size-nya, bisa ubah height-nya, bisa tambahkan curve statement. Nah, curve statement ini nanti menentukan apabila berapa banyak vertex yang ada di masing-masing sebuah tulisan. Jadi kalau Anda perbesar curve segmentnya, si teksnya sendiri akan punya banyak vertex. Kalau Anda perkecil, curve segmentnya, vertexnya akan berkurang. Anda bisa ganti fontnya. Kita bisa kasih bevel, size, offset, kalau bevel enabled. Kalau bevel enabled, kita bisa kasih bevel size, bevel thickness, bevel offset, segment. Di sini Anda melihat curve segment saya 5, sehingga kalau misalkan saya perkecil, dia jadi lebih kotak-kotak ya. Kalau saya perbesar, dia akan semakin smooth. Tapi ingat, dengan menambah curve segment di sini, berarti kita akan punya sebuah mesh yang lebih smooth, tapi juga lebih berat untuk kita hitung. Nah, sayangnya kalau dalam 3JS sendiri, dia tidak menyediakan cara untuk mengubah teks secara real time. Tidak ada cara untuk mengubah teks secara real time, tapi kita bisa mengubahnya dengan cara menghapus objek pada scene kita dan menambahkan sebuah objek baru. Cara ini memang tidak efisien, jadi kalau Anda perlu sebuah aplikasi yang performanya cepat, Anda mungkin pertimbangkan untuk tidak menggunakan font 3 dimensinya. Maka kita akan coba untuk mengubah teks ini secara real time. Saya akan tambahkan dulu. Saya akan pindahkan dulu di sini tim mesh saya ini keluar supaya bisa diakses di luar. Saya akan tambahkan tim mesh di luar. Seperti itu. Lalu saya akan tambahkan sebuah event listener. Event listener dalam bentuk keydown. Saya akan cek if key code-nya sama dengan 8, maka tulisan saya akan jadikan kosong. Key 8 ini backspace ya.
else, kalau tidak maka tulisan akan ditambahkan dengan e.key seperti itu. Nah, setelah saya menambahkan tulisannya, saya mengganti tulisannya, saya perlu mengupdate mesh saya. Nah, di sini saya harus menghapus mesh yang sudah ada di scene dan saya akan tambahkan sebuah mesh baru sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, di sini saya akan hapus, saya akan bilang scene.remove the mesh. Tapi saya harus cek dulu apakah the mesh-nya ada. Jadi saya bisa cek the mesh. If the mesh, maka scene remove the mesh. Lalu kita akan panggil create text. Seperti itu. Saya akan hapus, ketik, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengubah ABCD-nya. Jadi karena mungkin fontnya kurang terlihat, saya akan ubah sedikit. Di sini saya akan menggunakan font yang dasar saja. Saya tidak akan menggunakan font yang TTF, saya menggunakan yang Genghis Khan. Kita akan lihat hasilnya. Seperti itu. Kalau saya hapus, teks baru. Seperti itu. Nah, menggunakan teks geometri, kalau Anda tambahkan lebih dari beberapa teks, Anda akan melihat ada sebuah penurunan performa yang terjadi. Kalau saya tambahkan banyak sekali, maka mulai ada penurunan performa sedikit di awal. Nah, ini dikarenakan Anda menggunakan yang namanya teks geometri dan menghapus objek, menambahkan objek, menghapus objek, menambahkan objek. Ini bukan sebuah proses yang ringan, gitu. Itu sebuah proses yang berat. Jadi sebisa mungkin, kalau misalkan memungkinkan, jangan menggunakan teks yang dynamic seperti ini untuk saat ini di dalam 3JS. Tapi kalau sampai terpaksa sekali, Anda bisa mengganti teks geometri yang ada ini. Jangan pakai teks geometri, tapi menggunakan teks buffer geometri. Jadi kita bisa ganti di sini dengan teks buffer geometri. Sisanya sama. Kita akan punya tulisan yang sama, tapi kali ini menggunakan teks buffer geometri. Anda bisa lihat, dia lebih ringan dan lebih efisien dibanding menggunakan teks geometri. Jadi apa bedanya antara geometri dan buffer geometri? Kita bisa lihat di dalam dokumentasi. Jadi sebuah buffer geometri adalah sebuah pembungkus daripada kelas geometri. Jadi kalau ada box geometri, ada sphere geometri, dia masuknya kelas geometri, dan ujung-ujungnya nanti kalau di render sebenarnya dia akan membuat sebuah new buffer geometri. Nah, di sini bisa lihat ada code example di sini. Kalau Anda pengen set atribut, position misalkan, kalau misalnya di dalam geometri biasa Anda tinggal panggil vertices.set atau vertices.push seperti itu, tapi di sini kita tidak bisa menggunakan itu. Kita harus menggunakan set attribute, position, buffer attribute dan lain-lain. Jadi sehingga mungkin lebih sulit untuk dibaca, lebih sulit untuk dioperasikan begitu ya, menggunakan geometri biasa, tapi lebih efisien. Jadi kalau misalkan Anda butuh efisiensi, Anda bisa menggunakan buffer geometri. Kalau Anda tidak butuh efisiensi, Anda butuh cepat pengembangannya, Anda bisa menggunakan geometri biasa. Yang lebih mudah. Oh ya, by the way, karena Anda menggunakan sebuah mesh seperti biasa, tentunya kita bisa panggil perpindahan mesh seperti kita punya mesh seperti yang lain-lain. Jadi kita bisa panggil misalkan rotation .y plus sama dengan 0,1. Nah, kita punya sebuah teks yang berputar. Ingat bahwa kita punya sumbu adalah di tengah-tengah sini. Jadi kalau Anda pengen berputar ke tengah, Anda harus nanti pindahkan dulu. Dia harus rotasinya berdasarkan ke tengah sini. Anda bisa menggunakan rotasi matriks seperti yang sudah ada di video yang transformasi ya. Sekian tentang teks di dalam 3JS. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.